Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya, sungguh bersuka cita boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara lagi di rumah Tuhan, untuk kita datang di hadirat Tuhan memuji menyembah Dia. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah. Dan itu kita percaya bahwa Yesus sudah hadir di tengah kita. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ tersedia sukacita, tersedia pertolongan, dan tersedia kekuatan yang baru. Amin. Saudara, kita percaya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari satukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, lewat puji dan penyembahan, dan bahkan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sore malam hari ini, mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. 1 minggu penuh kami merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan. Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu, membawa pujian syukur kami. Korban pujian kami naikkan di hadapan-Mu sore malam hari ini. Biar Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau berkarya selagi kami menyembah, selagi kami memuji, kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Roh Kudus bergerak secara bebas di tengah-tengah kami, sehingga kami merasakan karya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Haleluya. Satukan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Puji Dia, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Lagi katakan, kami berkumpul untuk memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul untuk memuji-Mu, menyembah-Mu yang pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Katakan haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Haleluya, Dia hadir di tengah kita. Mari angkat pujian kita lagi, nyatakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah, oh pujilah, pujilah Roh Kudus. Semua sorangan haleluya, 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 oh haleluya. Umat GBI Gajah Mada saja nyatakan haleluya.
Dia membuat kita bersinar seperti Dia. Amin. Lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Raja kita. Haleluya. Nyatakan mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membuktikan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Dialah yang luar biasa, luar biasa. Semesta berucap, hatiku menyembah, hatiku
Kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya Kau Allah yang setia. Yesus, Kau kekuatan, denganmu ku tak gentar. Ku percaya Kau Allah yang besar. Mari bangun imanmu, nyatakan imanku di dalam-Mu. Oh, hiduplah, hidup kekal selamanya. Mari bangkit, bangkitlah, menang bersama-Mu Tuhan. Serukan Kau berhebat, bersorak, amin. Oh, tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Kasih-Nya nyata bagi setiap kita, amin. Nyatakan lagi, Yesus kebenaran. Yesus, Kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya Kau Allah yang setia. Yesus, kekuatan, Kau kekuatan. Oh, denganmu ku tak gentar. Ku percaya Kau Allah yang besar. Sambil mengangkat tangan, nyatakan imanku di dalam-Mu. Oh, hidup kekal selamanya. Bangkitlah, menang bersama-Mu Tuhan. Serukan Kau terhebat, sorak-sorak, sorak, tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Tepuk tangan bagi Allah kita yang membawa kita kepada kemenangan. Nyatakan imanku di dalam-Mu. Oh, hidup kekal selamanya. Iman kami Tuhan, imanku di dalam-Mu. Hidup kekal selamanya. Mari bangkit, bangkitlah, menang bersama-Mu Tuhan. Serukan, bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Bersorak, bangkitlah, menang bersama-Mu Tuhan. Serukan Kau terhebat. Oh, oh, bersorak, sorak, tinggikan Dia nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata. Sebab kuasa-Nya, sebab kuasa-Mu nyata. Kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa ada satu kuasa yang tidak terbatas. Dan di dalam kuasa itu kita mengenal satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Melewati apapun juga, dalam setiap musim, tidak perlu khawatir. Sebab kita tahu, kita yakin ada kuasa-Nya yang menyertai setiap kita, memberi kekuatan, menopang setiap kita. Haleluya. Ku kagumi
percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan melampaui kuasa dan kekuatan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Anda percaya, mari sambil angkat tangan kita, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau Anda datang hari ini dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan menghadapi jalan buntu, katakan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, kuasamu tak terbatas, kasihmu tak terbatas, caramu tak terduga untuk menolongku, dan pasti akan ada penyelesaian yang Tuhan buat. Angkat tangan kita sama-sama, angkat wajah kita ke atas, katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan Di setiap langkah hidupku. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, yes, di segala musim hidup. Katakan, Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku percaya Di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya, di segala musim hidup. Mari yang percaya angkat suara penyembahan kepada Tuhan. Sembah Dia, hampiri Dia, datang dengan iman dan percaya kepada Dia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memperdulikan engkau. Tidak akan dibiarkan orang benar goyah, sebab tangan Tuhan menopang dia. Walau 1000 rempah di kirimu, 10.000 di kananmu, itu tidak akan menimpa engkau, karena tangan Tuhan menopang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya, kami berserah padamu. Haleluya. Yesus. Saat di sekitar kami awan gelap menggantung, saat di depan kami ada tembok yang tebal, saat di sekeliling kami tidak lihat jalan keluar, tapi kami percaya selalu ada jalan terbuka saat kami mengangkat wajah kami. Saat kami melihat ke atas, saat kami melihat kuasa dan kasih-Mu, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu tersedia dan tangan-Mu terbuka untuk kami. Sore ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh beban hidup kami. Kami tahu kami datang pada alamat yang tepat, karena Engkau gunung batu perlindungan kami.
Engkau penolong yang sungguh amat terbukti. Dan Engkau akan menolong kami dan menyertai kami dalam perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih buat hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan. Lengkapi berkat-Mu dengan firman-Mu. Ajari kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Supaya kami terus berjalan dalam rencana Tuhan. Terang Tuhan menerangi perjalanan kami. Dan kami bisa menemukan apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami semua. Kami buka hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan baik buat kita semua, amin. Dia sangat mengasihi kita semua. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Saya ingin dengar suara jemaat yang antusias, semangat sama-sama, shalom. Haleluya, bagaimana kabar Anda sepanjang 1 minggu? Tuhan baik buat kita semua, amin. Tuhan baik buat kita. Bapak Ibu, kita ada dalam bulan komunitas. Di bulan komunitas saya ingin mengajak kita semua untuk mengerti, untuk memahami dan untuk mengambil langkah supaya Anda masuk di dalam komunitas. Mengapa komunitas penting? Mengapa itu harus kita alami, kita masuk di dalamnya? Kita akan melihat di dalam bulan ini Bapak Ibu. Dan kita sudah mulai pada minggu yang lalu ketika saya menyampaikan tema tentang bertumbuh bersama dan melayani bersama. Dan secara khusus dengan subtema adalah jangan jalan sendiri. Karena sendirian itu berbahaya Bapak Ibu. Kita ada dalam masa-masa akhir zaman. Dan ciri utama akhir zaman adalah penyesatan, tipu daya. Itu sedang mewarnai hidup kita. Dalam dunia nyata kita berhadapan dengan begitu banyak tipu daya. Segala sesuatu dibuat membingungkan. Bahkan yang tadinya adalah sesuatu yang sudah pasti dan nampaknya aman, kemudian mulai membingungkan. Ya, dulu ketika kita bertransaksi dengan kartu kredit atau dengan transaksi online dan sebagainya, maka kita mendapat OTP, ya, dan itu khas. Itu hanya terjadi satu kali untuk membuktikan bahwa kita melakukan transaksi. Cukup aman sampai suatu waktu. Dan kemudian orang membuat OTP yang palsu, orang membuat tipu daya. Dulu ketika orang membuat transaksi dan ketika ada bukti transfer, maka bukti itu diberikan dan orang percaya, oke, berarti sudah dibayar. Hari ini orang bisa membuat bukti transfer yang palsu. Saudara, begitu banyak hal dalam hidup yang dipalsukan sehingga membingungkan luar biasa buat kita. Jangan sendirian. Kalau kita sendirian sangat mudah ditipu. Kalau kita sendirian sangat mudah diserongkan. Kita perlu komunitas, kita perlu orang-orang yang mengingatkan kita, yang mendukung kita, dan yang membawa kita berjalan terus. Nah, saudara, ibadah dalam seri yang kedua hari ini, saya ingin mengajak kita semua, kalau kita jangan sendiri, maka sebaiknya seharusnya kita ada dalam komunitas. Dan dalam komunitas seperti apa yang kita harus ada? Sebab komunitas yang salah justru akan memperburuk keadaan kita. Komunitas yang salah justru akan menjerumuskan kita. Kita harus ada dalam komunitas yang benar. Karena dengan siapa kita berjalan akan menentukan kemana kita pergi. Itu sebabnya dalam ibadah sore hari ini saya ingin memberikan judul masih tetap pada bertumbuh bersama dan melayani bersama, tetapi ada subtema yaitu teman saya, cermin hidup saya. Teman saya, cermin hidup saya. Bagaimana hidup saya bukan hanya ditentukan oleh saya, tetapi juga ditentukan oleh siapa yang menjadi teman-teman saya. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sendirian,
Tapi juga hati-hati di dalam memilih dengan siapa kita menjalani hari-hari kita. Baik, saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah ayat. Mazmur 1 ayat 1. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tahu ayat ini. Mazmur katakan kalau engkau mau bahagia, maka jangan menuruti nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan, di pola hidup orang berdosa. Dan jangan duduk di kelompok pencemooh. Pertanyaannya adalah, siapa orang itu? Karena Alkitab berkata berbahagialah orang. Siapa orang itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap ayat dalam Alkitab selalu memberi nasihat kepada anak-anak Tuhan, kepada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang yang percaya kepada firman. Jadi singkat cerita, siapa orang itu? Anda dan saya, orang-orang yang percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang kepadanya Tuhan mengingatkan kita akan bahaya-bahaya dalam hidup. Jadi kalau saya membaca kembali ayat ini dengan mengganti kata orang, dikatakan begini, berbahagialah anak Tuhan, Anda dan saya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pertanyaannya adalah begini, kenapa diingatkan supaya orang benar, anak Tuhan, orang percaya, kok jangan berjalan menurut nasihat orang fasik? Kenapa diingatkan begitu? Karena akan ada kemungkinan, akan banyak terjadi anak Tuhan tapi berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti ada bahaya yang diingatkan kepada kita. Anak-anak Tuhan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan mengikuti pola hidup orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena ada bahaya itu, Alkitab ingatkan. Lalu Alkitab bilang, kalau anak-anak Tuhan tidak ikut nasihat orang fasik, dia berbahagia. Sekarang pertanyaan lebih lanjut adalah begini, bagaimana mungkin anak Tuhan, orang percaya bisa ikut nasihat orang tidak percaya? Orang fasik itu kan orang yang tidak percaya Tuhan. Bagaimana mungkin orang percaya, anak Tuhan kok bisa dituntun oleh nasihat orang fasik? Bagaimana mungkin orang percaya bisa nyaman duduk di kumpulan pencemooh yang mengolok-olok tentang Alkitab, mengolok-olok tentang Yesus, yang tidak percaya adanya Tuhan, tapi di kelompok itu orang percaya duduk di situ. Kok bisa begitu ya? Saudara, ternyata ada situasi yang kita harus pahami, yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa masuk di situ, saudara. Baik, saya mau tunjukkan kepada kita semua bagaimana proses orang percaya yang sebetulnya harus bersandar dan berdiri atas firman bisa duduk di kumpulan pencemooh, orang-orang yang mencemooh kebenaran. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Di dalam hidup kita berinteraksi satu dengan yang lain, ada yang disebut dengan klasifikasi keeratan relasi. Jadi kedekatan kita dengan orang-orang di sekitar kita ternyata terbagi di dalam beberapa kelompok, beberapa lingkaran. Pertama adalah Bapak Ibu, ini gambarnya. Pertama adalah lingkaran luar. Lingkaran luar adalah lingkaran yang sangat besar dan jauh, tidak terlalu dekat dengan kita. Itulah yang disebut dengan kenalan. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, dan dalam jumlah yang besar, tetapi tidak terlalu berinteraksi akrab dengan kita. Itu namanya lingkaran luar. Yang kedua, lebih dekat dengan kita, jumlahnya lebih sedikit, tetapi lebih masuk di dalam hidup kita, yaitu lingkaran sosial. Atau dalam istilah yang kita gampang pahami adalah teman main kita, teman nongkrong kita, teman ngopi kita, lingkaran sosial.
lebih dekat lagi, masuk lebih dekat lagi, namanya lingkaran inti. Dan di lingkaran inti kita akan temukan orang-orang yang lebih dekat lagi kepada kita. Ya, orang-orang yang kepadanya kita bisa curhat, cerita dan sebagainya. Dan yang paling dalam, yang paling akrab dengan kita, namanya lingkaran intim. Disitulah kita akan ketemu dengan orang-orang di mana kita berinteraksi dengan begitu erat, terjadi hubungan yang begitu dekat Bapak Ibu. Dan disitulah kita harus sangat hati-hati dalam hidup. Saudara-saudara, lingkaran luar dan lingkaran sosial miliki sebanyak-banyaknya. Tidak ada masalah, siapapun Anda boleh ketemu dengan, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun tidak apa-apa. Kenapa saudara? Karena tidak ada kaitan secara langsung dengan kita. Karena kedekatannya itu tipis. Karena pengaruhnya itu tidak intensif. Tapi kalau orang-orang itu sudah mulai ada di lingkaran inti atau lingkaran intim yang saya sebut sebagai lingkaran dalam kita, nah kita harus hati-hati. Disitulah terjadi interaksi, disitulah terjadi pengaruh dan mempengaruhi, dan disitulah kalau kita tidak kuat, kita yang ikut terseret mereka. Dan disitulah orang benar, anak Tuhan bisa duduk di kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena kumpulan pencemooh itu diizinkan masuk di dalam lingkaran dalam kita. Oke, mari sekarang kita lihat Bapak Ibu beberapa catatan tentang bagaimana lingkaran-lingkaran keeratan relasi itu kita bisa pahami. Yang pertama, lingkaran luar. Kenalan, siapa dia? Dia adalah tetangga kita, rekan kerja kita yang tidak terlalu dekat, mungkin satu kantor tapi beda departemen gitu ya. Mungkin satu departemen tapi beda ruangan. Ya hanya tahu saja, oh di sana, oh si itu kerja, oh kita sama-sama satu kantor. That's it, selesai. Atau teman di media sosial, follower kita, orang yang ngikut kita atau kita ngikut. Ya, saya yakin di antara Anda ada banyak yang follow, ya, follow pesohor, follow artis. Saya kok nggak yakin dia kenal Anda sih? Anda kagum dengan dia, yes, tapi saya kok nggak yakin dia kenal Anda. Tapi itulah kenalan, no problem. Kalau Anda dikenal, kamu kenal itu, oh kenal, kenapa? Saya followernya. Hanya itu saja Bapak Ibu. Apa ada interaksi yang lebih dalam? Tidak ada. Cirinya adalah hubungan yang terbatas pada sapaan, basa-basi, perjumpaan yang tidak rutin. Just say hello, apa kabar, hanya tahu, oh ya ini satu kantor, hanya itu saja. Lalu bagaimana kedalaman hubungan pada kelompok lingkaran luar? Ya dangkal, ya superficial, hanya di permukaan saja, hanya tahu wajahnya, nggak tahu namanya, lupa wajahnya, dan sebagainya. Tapi nggak tahu dia tinggal di mana, keluarganya, nggak ngerti. Hanya sekedar di permukaan saja, tidak ada kedalaman emosional atau komitmen. Bagaimana peran lingkaran luar dalam hidup kita? Ya nggak ada Bapak Ibu, nggak terlalu berpengaruh ya. Itu bagian dari jaringan sosial yang luas ya. Tetapi orang-orang yang ada di lingkaran luar ini Bapak Ibu, bisa memiliki hubungan yang lebih dalam dengan kita, bisa masuk dalam lingkaran yang lebih dalam kalau kita membangun hubungan lebih intensif. Ya Bapak Ibu, nah lingkaran luar nggak ada masalah. Miliki orang teman sebanyak-banyaknya, kenalan sebanyak, nggak ada masalah. Oke, dari lingkaran luar ada lingkaran yang lebih dekat dengan kita. Namanya lingkaran sosial atau teman main. Siapa mereka? Mereka adalah teman satu komunitas ya. Yang tadinya mungkin kerja di perusahaan yang sama, di bank yang sama, lalu tiba-tiba bank itu bikin komunitas sepeda, komunitas jalan pagi, ketemu. Jadi sudah di bank yang sama, sudah di perusahaan yang sama, punya minat yang sama, lalu jalan pagi sama-sama, mulai lebih dekat. Kemudian mulai ngobrol. Ya kalau ada waktu mulai tongkrong di kafe, ngopi bersama. Ya satu keadaan yang hubungannya sedikit lebih dekat saudara. Bagaimana cirinya? Mulai ada kedekatan emosional
tapi ringan. Lebih dalam dikit dari yang tadi, tapi masih tidak terlalu dalam. Mulai saling mengenal dengan lebih baik, mulai ada saling berinteraksi. Saudara, kedalamannya bagaimana? Mulai ada kepercayaan yang terbatas, tapi belum bisa masuk ke ranah pribadi. Tidak bisa menegur, tidak berani untuk masuk ke dalam. Ada kepercayaan yang terbatas. Misalnya ketika Anda ketemu dengan teman dekat, teman main, ya, misalnya dia bilang, yuk kita ngopi di sini yuk. Lalu teman Anda bilang gini, jangan. Kenapa? Di sana nggak enak, di sana mahal. Ini loh, saya punya tempat yang lebih enak, lebih murah, lebih asik. Yuk kita ke situ. Karena Anda lebih dekat, Anda bilang, oke deh, ada kepercayaan yang terbatas. Anda ikut dengan teman Anda ke tempat yang baru. Lalu, kalau di tempat yang baru ternyata Anda mencicipi kopinya dan kayak gini kok enak, saya yakin Anda tidak akan berani untuk bilang, koyo ngene kok enak. Nggak akan berani, kenapa? Karena ini baru dalam level teman sosial, teman main, dan ada keterbatasan dalam hubungan, saudara. Ya, jadi Anda mengerti ya, jadi seperti sudah kenal, ada kepercayaan tapi sangat terbatas. Apa peran lingkaran sosial ini? Mulai mendukung secara emosional, menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Kenapa? Ya karena tadi, ayo kita minum yuk, ayo kita ngopi. Karena mungkin dari pekerjaan jutek ya, banyak beban. Kita duduk sama-sama, ngopi, ngobrol. Hanya sebatas itu saja. Sampai di sini, tidak ada masalah. Kenapa? Karena pengaruhnya sangat terbatas. Lebih dalam dari yang pertama, tapi masih belum cukup dalam. Yang ketiga, ini yang sudah mulai masuk dalam lingkaran dalam, namanya lingkaran inti, sahabat dekat. Siapa dia? Teman akrab, teman pelayanan kalau di gereja, teman seperjuangan. Dulu sama-sama kuliah, sama-sama ngadepin dosen killer, berjuang luar biasa, terjadi hubungan yang lebih intensif. Karena apa? Karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama. Dan itu bisa membuat kedekatan satu dengan yang lain. Di lingkaran inti, hubungan itu menjadi lebih erat. Ada keterbukaan, saling percaya, mulai bisa bicara hal-hal pribadi. Dan saling menopang. Kalau tadi dibilang begini, maka minum kopi kayak gini kok dibilang enak. Kalau sudah mulai sahabat dekat bilang begini, bro, ya memang ini menurut kamu enak, tapi kalau menurut aku enakan yang sana bro. Jadi mulai berani untuk menyerang, mulai berani untuk menyatakan pendapat, dan bahkan mulai berani masuk dalam hal-hal yang sifatnya pribadi. Lingkaran inti. Kedalamannya lebih erat dalam hubungan emosional dan spiritual. Bisa menguatkan secara rohani kalau itu di dalam ranah rohani. Bagaimana peran lingkaran inti? Perannya adalah bisa menjadi tempat curhat, mendoakan, mendampingi di masa sulit. Ini menjadi satu lingkaran yang lebih dalam lagi, saudara. Oke, dan pada akhirnya yang paling dalam adalah lingkaran intim. Mitra rohani atau pasangan. Contohnya siapa? Suami, istri, mentor, sahabat rohani yang benar-benar dekat. Bagaimana cirinya? Mulai terbuka, tingkat keterbukaan dan kepercayaan paling tinggi. Ya, dan mulai berani untuk menegur, saling memahami dan menerima, berbagi nilai hidup. Mulai kasih tahu, jangan kamu salah kalau seperti itu. Itu terjadi kalau hubungan itu sudah masuk dalam lingkaran intim. Lalu bagaimana kedalamannya? Ada relasi yang mendalam, saling menasehati dalam kebenaran, bahkan menegur, tetapi ketika ditegur nggak marah, nggak tersinggung. Siapa lu negur-negur gua? Siapa lu kok ganggu-ganggu saya? Enggak. Kenapa? Karena sadar bahwa yang menegur itu adalah sahabat dekatnya dan dia menegur untuk kebaikan kita. Jadi mulai ada hubungan yang lebih intensif, lebih dalam, dan keterbukaan dan kepercayaan dibangun di dalam tingkat yang paling tinggi. Perannya apa? Lihat ini. Perannya adalah lingkaran intim adalah mempengaruhi secara langsung arah hidup
dan pertumbuhan iman. Itu peran lingkaran intim. Baik, sekarang saya cerita kepada Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara, di gereja ini kita hanya bisa sampai pada lingkaran luar atau paling tidak lingkaran sosial. Di gereja ini kita bisa kenal, gereja di mana? Oh, di GB Gajah Mada. Lalu pertama mulai kenal dulu karena berkata bahwa di GB Gajah Mada, lalu kemudian ya mungkin suatu saat lagi ketemu di Gapura, lagi di Pujasera, lagi makan di sana, kita ketemu, ngobrol-ngobrol, lalu pergi ke mall, kita ketemu, sedikit lebih dekat. Tapi di ibadah raya ini kita hanya maksimal bisa sampai pada lingkaran sosial. Nggak bisa masuk ke lingkaran inti, saudara. Kenapa? Nggak bisa dibangun kedekatan di dalam kelompok yang begini besar. Nah, sekarang dengar. Di Komsel, lingkaran inti dan lingkaran intim itu bisa dibangun. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa saya harus masuk ke situ? Loh, saudara, kalau Anda nggak masuk ke situ, maka Anda tidak bisa mendapatkan manfaat dari membangun komunitas. Anda nggak bisa mendapatkan faedah dari Anda ada di komunitas. Ya, di gereja ini bersyukur, puji Tuhan Anda bisa datang ibadah. Tapi kalau Anda mau mendapatkan dukungan rohani, Anda mau mendapatkan suplemen untuk pertumbuhan iman. Lihat ini yang bagian 4, harus ada lingkaran intim. Saudara-saudara, di dalam ibadah saya berkhotbah. Tapi khotbah tidak bisa membawa kita masuk kepada lingkaran inti. Apalagi lingkaran intim. Kenapa, saudara? Karena sementara saya khotbah, ada yang lain yang gak peduli, yang tetap ngeliatin HP-nya terus saja. Dan pokoknya sibuk. Bahkan ada orang-orang di gereja pun masih beli online, saudara. Shopee lebih menarik buat dia. TikTok lebih menarik buat dia. Khotbah gak menarik. Bagaimana akan ada pertumbuhan rohani? Jadi saya menyadari bahwa sulit untuk orang mau bertumbuh secara rohani hanya di dalam kelompok besar ini. Karena kelompok besar paling-paling hanya pada lingkaran sosial. Itu sebabnya kita perlu masuk. Itu sebabnya gereja menyediakan ruang yang luas untuk Anda masuk ke lingkaran dalam, yaitu dalam Komsel. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara Anda yang menjadi orang Kristen satu-satunya. Saya dengar banyak cerita, saya melihat ada banyak orang, entah bagaimana Tuhan tarik hidupmu, dan engkau sekarang bisa percaya kepada Yesus, tapi hanya engkau sendiri. Saudara-saudara, tolong ingat baik-baik ini ya, kalau Anda sendirian, Anda mudah goyah, Anda mudah akan digoncangkan iman Anda. Ayo dong, memang mungkin karena Anda percaya Yesus, keluarga jasmanimu memutuskan hubungan dengan Anda. Dan saya dengar banyak cerita seperti itu, saudara. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, keluarga rohanimu, keluarga GB Gajah Mada, komsel di GB Gajah Mada, membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima Anda. Supaya Anda masuk ke lingkaran dalam. Di situ akan ada pertumbuhan iman, akan ada dorongan, akan ada dukungan, bahkan mungkin akan ada teguran. Tapi semua itu dilakukan untuk pertumbuhan iman. Ayo gabung masuk di kelompok sel di keluarga rohani. Baik, sekarang saya sedikit menyimpang tapi penting, saudara. Buat para orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah masuk dalam usia mempersiapkan masa depan, mempersiapkan keluarga. Dengan kata lain, orang tua yang anak-anaknya sudah masuk dalam usia layak untuk berpacaran. Ingat loh saudara, para orang tua, Anda sedang mempersiapkan anakmu untuk memiliki seseorang yang akan masuk dalam lingkaran intim. Ya kan? Karena pacaran itu kan persiapan menuju kepada pernikahan. Betul begitu Bapak Ibu? Enggak. Saya percaya buat orang tua mestinya jawabannya lebih mantap.
Saya khawatir kalau saya tanya kepada yang muda-muda, jawabannya lebih ngambang, saudara. Karena ada banyak orang yang ketika mulai pacaran ditanya begini, kamu pacaran? Iya. Kapan menikah? Waduh, masih lama, ya jangan sekarang. Loh, lah kok pacaran? Pacaran itu kan untuk menikah, toh? Betul? Enggak? Pak, kuno Pak. Pacaran itu untuk senang-senang, happy. Kalau ke mall ada yang nemenin. Kalau ke kampus ada yang nganterin. Masa pacaran kayak begitu? Oke, saya nggak tahu dah, itu terserah alasan. Tapi saudara, buat anak-anak muda, ketika engkau masuk di dalam masa berkenalan, dan Anda membawa seseorang masuk dalam hidupmu, dan bertambah lama bertambah dalam, ingat ya, Anda sedang membawa seseorang masuk dalam lingkaran intim. Karena tujuan Anda adalah suatu saat nanti di waktu yang tepat Anda akan menikah. Kalau menikah itu lingkaran intim. Kalau di lingkaran intim, dengar baik-baik saudara, ada lapisan-lapisan yang kita harus pahami bahwa nggak bisa terus bludus masuk gitu, nggak bisa. Harus ada syaratnya, harus ada kualifikasinya. Apa kualifikasi kalau seseorang ingin membentuk keluarga? Alkitab berkata, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya apa? Jangan memiliki pasangan yang nomor satu tidak seiman. Tapi ternyata kalau kita lihat ini, seiman saja tidak cukup. Yang lebih tepat adalah bukan seiman, tetapi yang lebih tepat adalah bertumbuh dalam iman. Sama-sama bertumbuh dalam iman. Dengarkan sekarang anak-anak muda, taruh HP Anda, taruh sebentar, taruh HP-nya taruh sebentar. Sebentar saja, 5 menit saja saya ngomong dengan Anda. Kalau Anda sedang pacaran hari ini, Anda nanya, dan harus Anda tanya, apakah pasangan saya itu dari Tuhan atau tidak? Jawaban sederhana adalah, apakah ketika Anda bersama-sama dengan dia, iman kalian berdua bertumbuh atau tidak? Ya, banyak di acara ngopi bareng Pak Gem, orang nanya, Pak, bagaimana saya tahu pasangan saya dari Tuhan? Dulu di awal saya berkata bahwa seiman, tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, tidak cukup hanya seiman. Harus sama-sama bertumbuh dalam iman. Pak, dia mau kok antar saya ke gereja. Pak, dia mau kok temenin saya di gereja. Ya kadang-kadang dia tidur juga di gereja. Tapi dia mau. Artinya dia pasangan yang cocok buat saya. No. Kalau dia tidur di gereja, apa yang dia dapat ketika ke gereja? Oke ya. Jadi sekarang cek, saya sudah menyampaikan, firman sudah disampaikan, petunjuk sudah disampaikan, rambu-rambu sudah disampaikan, terserah Anda. Karena keputusan di tangan Anda masing-masing. Tapi ukuran untuk membawa orang boleh masuk dalam hidup Anda buka hatimu, dia masuk ke lingkaran dalam adalah pastikan bahwa Anda berdua bertumbuh dalam iman. Kalau tidak, pelan-pelan geser dia keluar. Pelan-pelan usir dia untuk keluar dari lingkaran dalam. Mungkin hanya cukup pada lingkaran sosial saja. Karena tentu Anda sudah kenal dia lebih dalam, tapi jangan boleh masuk terlalu dalam. Saudara-saudara, kita harus pasang filter yang kuat ketika kita mulai buka hidup kita kepada seseorang. Bayangkan. Tetangga Anda atau orang di depan lewat di depan rumah Anda, kemudian ketuk pintu rumah Anda, berkata permisi. Lalu Anda lihat dari dalam, siapa dia? Lalu kemudian Anda pikir, kesian juga ya, atau siapa ya, mau apa ya? Anda buka pintu, lalu Anda ketemu, Pak, mau perlu apa? Bapak Ibu, kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, dia bilang begini, saya tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah. Ya. Pak, perlu apa? Bu, perlu apa? Saya yakin Anda menerima dia paling jauh.
di ruang tamu. Anda nggak akan beri kesempatan kepada tetangga yang hanya Anda kenal sesekali saja bilang gini, oh Bapak perlu sama, ya yuk kita duduk makan yuk. Nggak mungkin saudara. Apalagi, ya Pak, ini di kamar yuk kita bisa masuk. Itu kamar, itu lingkaran intim. Anda nggak bisa taruh orang luar masuk ke sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak membuat filter, orang-orang inilah yang nanti akan membuat kita duduk di kumpulan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa, dan kita ikut nasihat-nasihat fasik. Kenapa? Sudah masuk terlalu dalam hidup kita. Dengar ini kesimpulannya. Tidak semua orang boleh masuk ke lingkaran inti atau intim. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Tetapi membangun kedekatan dan kepercayaan membutuhkan kehati-hatian dan hikmat Allah. Siapa yang masuk dalam hidup Anda? Siapa yang Anda dengar nasihatnya? Siapa yang Anda buka pengaruh dalam hidup Anda? Harus sangat hati-hati. Saudara-saudara dengar ini. Kepada lingkaran luar dan lingkaran sosial, interaksinya akan sangat dangkal. Tetapi ketika orang-orang itu masuk ke lingkaran dalam, inti dan intim, yang terjadi satu dari dua hal ini. Yang pertama adalah mereka akan mempengaruhi Anda atau Anda akan mempengaruhi mereka. Dan minta maaf saya harus beritahu kepada kita semua, yang lebih sering terjadi adalah orang-orang ini yang mempengaruhi kita. Nah, kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang cinta Tuhan, pengaruh yang Anda terima sangat mendukung pertumbuhan iman Anda. Nah, tapi kalau orang-orang ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menurut istilah Alkitab orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh, kan kita akan hancur bersama dengan datangnya orang itu dalam hidup kita. Ada orang bilang begini sama saya Bapak Ibu, Pak Pendeta, saya ini bekerja di sebuah tempat yang ya saya tahu kurang baik lah, tapi ya gimana lah, di situ tempat yang ada, saya bisa dapat nafkah di situ. Lalu ya Pak, itu kumpulan saya tuh orang-orang yang ya begitulah Pak, orang kasar, kalau ngomong gitu keras, ngumpat ya, ngomong itu berlomba-lomba dalam dosa. Ya gimana ya Pak, tapi Pak Pendeta, nah, dia bilang, tapi Pak Pendeta, saya bisa menjaga diri saya. Jangan khawatir, saya tidak akan ikut mereka. Jangan khawatir, saya tidak akan terseret dengan mereka. Saya bisa menjaga diri saya Pak Pendeta. Kalau ada orang ngomong seperti itu, saya ya oke, karena Anda yakin. Tapi Alkitab bilang begini saudara, pergaulan yang buruk, lanjutkan, merusakkan kebiasaan yang baik. Anda percaya firman? Hati-hati. Jangan berkata saya bisa, saya kuat, saya tidak akan terpengaruh, saya akan tetap menjaga iman saya. Pergaulan yang buruk, apa saudara? Merusakkan kebiasaan yang baik. Saya tanya saudara, pergaulan yang buruk mungkin merusakkan kebiasaan yang baik, atau pergaulan yang buruk pasti merusakkan kebiasaan yang baik? Satu atau dua? Nah, bingung kan? Yang bilang dua itu yang aman. Yang bilang satu, waduh, piye. Tapi saya beritahu kepada Anda, kalau Anda bilang satu, berarti Anda meragukan firman Tuhan. Kalau Anda bilang satu berarti apa? Berarti firman Tuhan itu bisa benar, bisa tidak benar. Dan itu sebuah kesalahan besar. Jadi Anda gak bisa bilang satu, Anda gak bisa bilang mungkin. Anda harus bisa berani bilang bahwa pergaulan yang buruk pasti merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya jangan bersikuku, saya tidak akan terpengaruh, saya akan, nggak bisa. Sekali lagi saudara, kita dipanggil untuk mengasihi, untuk berteman dengan semua orang.
Tapi waktu orang-orang itu mulai masuk dalam hidup kita di lingkaran dalam, kita harus hati-hati dan minta hikmat Tuhan. Yesus punya banyak murid, tapi hanya 12 orang yang ada di lingkaran inti. Dan hanya 3 orang yang masuk dalam lingkaran intim. Orang protes begini, Pak Pendeta, ini kan berarti ajaran diskriminasi, membeda-bedakan orang. Loh, saya tanya kepada Anda, Yesus saja yang punya 12 orang lingkaran inti, 3 orang lingkaran intim. Menurut Anda, Yesus itu diskriminasi enggak, saudara? Tergantung jawabannya. Dalam hal apa diskriminasi? Tapi menurut saya, bukan diskriminasi, tapi memilih. Memilih itu kan bukan diskriminasi, saudara. Memilih itu artinya Anda tahu mana yang tepat buat Anda, dan mana Anda tahu mana yang membahayakan Anda. Baik, saudara, tulisan ini patut untuk kita renungkan. Anak-anak muda ingat baik-baik ini, saudara. Show me your friends, and I'll show you your future. Tunjukkan kepadaku teman-temanmu, dan aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana masa depanmu. Masa depan kita bukan hanya dibentuk oleh kita, masa depan kita juga dibentuk oleh teman-teman kita. Ingat minggu lalu saya sampaikan kepada kita semua, dengan siapa Anda berjalan akan membuat Anda lebih dekat dengan sorga atau Anda menjauhi sorga. Anda maunya dekat, tapi temanmu bisa bawa Anda jauh. Kalau dia sudah masuk, terlanjur masuk di dalam lingkaran dalam. Mazmur 1 ayat 1. Oke, sekarang kita kembali lihat. Jadi kita harus tahu ada lingkaran-lingkaran yang kita harus waspadai ketika kita berinteraksi dengan seseorang. Sekarang kita kembali. Mazmur 1 ayat yang pertama. Baca lagi sama-sama yuk. Suara kuat, mantap, percaya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kali kata tidak. Ada 3 kali kata tidak, sinonimnya jangan. 3 kali jangan. Jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk. Artinya apa? Artinya Alkitab itu mengajari kita untuk jangan, untuk menolak, untuk tidak kompromi. Dan kalau Anda mau bahagia, Anda mau diberkati, Anda harus belajar untuk menolak. Bukan cuma ya, waduh sungkan, aduh gimana, aduh, lah gimana lagi. No, belajar untuk say no, tidak kompromi. Tidak kompromi terhadap apa? Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Menolak, mendengarkan, mengikuti pola pikir atau saran yang bertentangan dengan kebenaran. Say no, tidak, itu dosa, itu salah, itu melanggar. Harus kuat prinsip dalam hidup kita. Jelas dan teguh, 2 hal itu. Punya prinsip jelas dan teguh. Sehingga kita bisa membuat keputusan, kita bisa membuat penolakan. Pak, apa enggak salah? Tidak salah, karena apa? Yang ditawarkan kepada kita adalah nasihat-nasihat yang melawan firman. Kalau kita enggak bisa menolak nasihat orang fasik, maka kita akan masuk di dalam jurang yang lebih dalam. Yaitu apa? Mulai berdiri di jalan orang berdosa, mulai berhenti, tertarik, dan mulai ingin ikut pola hidup orang berdosa. Suara hati mulai tumpul. Dan kalau ini diteruskan, kita nggak berani nolak, kita nggak berani keluar, masuk dalam yang paling dalam. Yaitu apa, saudara? Kita mulai nyaman dengan orang-orang yang mengejek, orang-orang yang sinis, orang-orang yang merendahkan hal rohani. Buat kita, buat di telinga kita, itu nggak ada masalah. Bahaya, saudara. Saudara-saudara anak Tuhan, tolong dengar baik-baik ini. Kalau teman-temanmu mencemooh Yesus, teman-temanmu mentertawakan Alkitab, teman-temanmu mempertanyakan kebenaran, saya beritahu kepada Anda, jangan duduk di situ. Jangan bersama-sama dengan mereka. Pak, habis gimana? Itu teman dekat saya. Nah, itu tadi saya bilang, pelan-pelan bawa mereka keluar dari lingkaran dalam.
Bagaimana caranya? Ya jangan membuat hubungan yang lebih dalam lagi atau setidak-tidaknya kurangi hubungan Anda. Kalau mulai ngomong ngobrol yang tidak enak, yang mulai Anda tahu nggak enak, tapi Anda sungkan, bilang saja, sorry ya sebentar ya, saya mau ke toilet, gitu saudara. Dan pergilah ke toilet 2 jam. Ketika ditanya, kok lama sekali? Iya nih, no. Kenapa? Karena Anda harus tidak tahan di kumpulan pencemooh. Biar orang tahu bahwa itu bertentangan dengan hati nurani Anda. Bapak Ibu, menolak yang salah harus diikuti dengan memenuhi pikiran kita dengan yang benar. Karena kalau Anda nggak memenuhi pikiran dengan hal yang benar, Anda akan bingung ini salah atau tidak ya. Ini bagaimana ya. Jadi Mazmur 1 ayat 1 dilanjutkan dengan Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 1 artinya menolak yang salah. Mazmur 1 yang kedua, Anda diminta untuk mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ayo kita baca Mazmur 1 ayat yang kedua, sama-sama ya. Masih ikut saya? Sebentar lagi selesai Bapak Ibu. Ya, Mazmur 1 ayat yang kedua, sama-sama 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ayat 1 mendorong kita untuk menolak yang salah. Ayat 2 mendorong kita untuk menyukai, menyimpan, memiliki, menghidupi prinsip-prinsip firman. Mazmur bukan hanya menggambarkan tentang apa yang harus kita tolak, tapi juga mengajarkan bagaimana kita membangun fondasi rohani dan prinsip-prinsip moral. Bapak Ibu, saudara-saudara, tolong dengar baik-baik ya. Orang itu dihargai bukan hanya karena apa yang dia punya, bukan hanya materi yang dia punya, tapi karena prinsip yang dia punya. Ketika teman-temanmu tahu Anda punya prinsip, mereka akan menghargai Anda. Tapi ketika teman-teman melihat, oh orang ini gampang, diajak ini mau, diajak itu mau, kiri oke, kanan oke, orang akan melecehkan Anda. Miliki prinsip, ini ya, ini tidak. Waktu Anda pilih prinsip, Anda tegakkan prinsip itu, orang hormat kepada Anda. Dan prinsip itu kita bisa dapat dari firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kesukaan, bukan kewajiban. Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika Anda dalam gereja. Supaya Anda terus-menerus diajarin prinsip-prinsip Alkitab. Oke, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun diri kita untuk memiliki kehidupan yang terjaga dari lingkungan yang bisa merusak kita? Yang pertama, Anda harus mengasah ketajaman rohani dengan prinsip firman. Artinya, hatimu, pikiranmu harus dipenuhi dengan prinsip firman Tuhan. Penolakan terhadap pengaruh dosa dimulai dengan mengisi pikiran dengan kebenaran. Bukan hanya menghindari yang salah, tetapi mengisi pikiran dengan kebenaran. Dengan firman, kalau Anda tahu yang benar, Anda mengerti yang benar, Anda akan dengan kuat menolak yang salah. Semakin dalam kita mengenal firman, semakin tajam kita akan membedakan nasihat yang fasik dari yang benar. Kita mengerti, oh ini enggak boleh, dan tegas Anda letakkan dalam prinsip Anda. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa belajar? Yang kedua adalah hiduplah dalam komunitas yang sehat. Kalau Anda hidup dalam komunitas yang sehat, Anda enggak usah bersusah-susah untuk menolak godaan-godaan. Anda enggak usah bersusah-susah untuk melawan segala tipu daya yang jahat. Lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Penolakan terhadap pengaruh yang jahat itu berarti memilih teman, sahabat, dan komunitas yang membangun iman kita dan bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan tidak mengasihi, bukan tidak berteman, tapi memilih teman. Bukan berarti kita menghindari orang yang tidak percaya atau orang yang mencemooh. No problem dengan mereka. Kalau itu orang di sekitar kita, terima dia, enggak masalah. Letakkan di lingkaran luar.
Ya, just say hello. Oh ya, saya tahu. Itu kalau ngomong ya gitu. Hanya seperti itu saja. Tetapi kalau dia mulai masuk dalam kedalaman hubungan, kita harus pasang filter kuat-kuat. Yang ketiga, saudara, miliki dan terapkan nilai dan prinsip hidup sedini mungkin. Ketika Anda mulai berinteraksi dan Anda melihat orang ini kelihatannya cukup baik, orang ini kelihatannya cocok, orang ini saya ingin kerjasama dengan dia, saya ingin kenal dia lebih dalam. Oke, no problem. Tapi begitu Anda melangkah lebih lanjut, mulai masukkan dia ke dalam lingkaran inti, untuk nanti ke lingkaran intim, pasang dulu filternya. Anda buka hatimu, tapi cepat pasang filter. Apa itu? Nilai dan prinsip hidup. Apa itu nilai dan prinsip hidup? Apa yang Alkitab tulis, apa yang Alkitab kajarkan. The Bible is a compass, adalah kompas yang akan membawa Anda kepada jalan yang benar. Dari awal, ingat ya, yuk kita kenalan, ayo diajak pergi karena Anda tertarik. Well, fine, no problem. Tapi begitu Anda bersama-sama, prinsip mulai dibangun. Duduk di sini, di situ kita berhadapan, kita ngobrol, ya. Kalau sudah mulai duduk berdampingan, oke, ada batas. Taruh tas di antara Anda berdua. Pak, kok kayak begitu kuno? Anda nggak mau berbuat begitu, masuk di dalam jebakan, saudara. Ada batas, ada area, ada kompas. Untuk apa? Untuk memfilter. Nah, dengar sekarang baik-baik. Satu prinsip penting, saudara. Begini. Ketika Anda punya prinsip, orang melihat prinsip Anda, maka yang terjadi satu dari dua, yaitu begini, mereka akan menyerang prinsip Anda sehingga Anda runtuh, atau mereka yang akan terpental karena mereka tidak mau ikut prinsip Anda. Hanya itu saja. Prinsipmu runtuh karena mereka menyerang, atau mereka yang akan menjauh. Kenapa? Karena mereka tidak setuju atau tidak cocok dengan prinsip Anda. Dan kalau Anda pegang prinsip firman Tuhan, dan orang yang mau menyerangnya tidak tahan dan dia pergi, Anda beruntung, Anda bersyukur, Anda dilindungi oleh kasih karunia Tuhan. Anda mengerti apa yang saya sampaikan? Amin. Prinsip itu penting. Dan biar mereka yang memikir, mau begini, oke, fine. Mau begini, engkau terima prinsipku, come, ayo. Kita bisa masuk dalam lingkaran yang lebih dalam. Tidak? Ya sudah, berarti apa? Berarti memang kita tidak bisa, atau saya tidak akan masukkan kamu ke dalam lingkaran dalam. Kita kenalan, fine, no problem. Kita main sama-sama, fine. Ngopi sama-sama, no problem. Tapi engkau tidak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena prinsip kita berbeda. Yang terakhir, yang keempat, ini paling berat dan ini paling menentukan, yaitu apa? Berdoalah untuk meminta hikmat dan keteguhan. Hikmat untuk menolak dan keteguhan untuk tidak hancur dalam prinsip Anda. Dengar saudara, tidak semua yang jahat terlihat buruk di awal. Tidak semua yang jahat terlihat buruk di awal. Kalau Anda sudah lihat buruk di awal, Anda pasti nggak mau. Masalahnya di awal kelihatan baik, di awal kelihatan menarik, tapi kemudian dalam perjalanan mulai nampak. Karena itu kita perlu hikmat Roh Kudus untuk mengenali jebakan dan keberanian untuk menolaknya. Doa dan saat teduh sangat penting. Bawa dalam doa Anda, Tuhan, apakah saya boleh bawa dia masuk lebih dalam? Apakah saya boleh membangun kedekatan hubungan lebih dalam? Di situ Tuhan akan bisikkan bagaimana dia melihat, bagaimana Tuhan melihat orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting dalam menjaga lingkaran-lingkaran pengaruh itu supaya tidak merusakkan kita. Nah, baik. Jadi sekarang Anda mengerti kenapa anak Tuhan, orang percaya bisa duduk di kumpulan pencemooh. Ya karena kumpulan pencemooh masuk dalam hidupnya dan mempengaruhi begitu luar biasa. Orang percaya nggak berani menolak, sungkan untuk menolak.
Baik, saya tutup dengan ayat ini. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Baca bersama-sama yuk. Ini ayat gampang, ayat yang kita mudah untuk pahami. Sama-sama, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Jadi, untuk Anda menjadi bijak, menjadi berhikmat, Anda tidak perlu berusaha sendiri. Bertemanlah dengan orang-orang bijak. Anda akan jadi bijak. Saya perluas ayat ini. Saya berkata begini. Siapa bergaul dengan atlet, dia akan punya pola pikir atlet. Siapa bergaul dengan orang-orang yang sehat, orang-orang yang pola hidup sehat, dia akan menjadi orang-orang yang punya pola hidup sehat. Siapa bergaul dengan orang-orang rohani, akan menjadi orang-orang rohani. Tunjukkan kepadaku teman-temanmu, dan aku akan tunjukkan siapa engkau. Kalau teman-temanmu, teman-teman artinya yang ada dalam lingkaran dalam ya, adalah orang-orang rohani, maka aku akan tunjukkan kepadamu, engkau juga orang rohani. Saudara, komsel adalah tempat Anda ketemu dengan orang-orang rohani. Bukan orang-orang suci. Jangan salah. Komsel bukan Anda nggak ketemu dengan malaikat. Tapi di komsel akan dibicarakan hal-hal rohani. Di komsel tidak akan dibahas bagaimana caranya main saham. Di komsel tidak akan dibahas bagaimana caranya ikut pinjol. Nggak ada, saudara. Di komsel Anda nggak akan diajarin bagaimana caranya untuk membuat bukti transfer palsu. Nggak ada, saudara. Di komsel Anda akan diajarin hal-hal rohani. Dan waktu Anda bergaul dengan orang rohani, Anda akan menjadi rohani. Saudara, siapa temanmu? Temanmu adalah orang yang mendukung Anda, mendorong Anda untuk lebih dekat dengan Tuhan. Siapa teman sejatimu? Adalah orang yang mendorong Anda untuk dekat dengan Tuhan. Miliki teman-teman yang seperti ini. Jangan buang teman-temanmu yang lain, tapi letakkan mereka di lingkaran luar. Tapi bawa orang-orang yang mendorongmu dekat dengan Tuhan, masuk ke lingkaran dalam. Karena itu akan membuat engkau mengalami pertumbuhan iman. Jadi, anak-anak muda, saudara-saudara dikasih Tuhan, ayo ikut komsel. Karena di komsel, Anda akan ketemu dengan orang-orang rohani, walaupun dia masih banyak dosa, tapi yang dibicarakan, yang diajarkan, yang disampaikan, yang dinasehatkan, hal-hal rohani. Di komsel ketika Anda susah, hal pertama yang dilakukan adalah, ayo kita berdoa. Di komsel ketika Anda dalam pergumulan, yang dikerjakan adalah, ayo kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Hal rohani. Dan kalau kita bergaul dengan orang-orang rohani, kita akan menjadi orang-orang yang rohani. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ayo ikut komsel supaya Anda bertumbuh dalam rohani Anda. Makin berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya, sini. Berapa banyak saudara percaya kuasa Tuhan tak terbatas? Bisa angkat tangan? Amin, amin, amin. Lapangkan tangan, amin. Dengar, jangan turun tangan dulu. Keyakinanmu
akan tetap kokoh sepanjang hidupmu kalau orang-orang di sekitarmu juga percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Setuju? Turunkan tangan Anda. Tapi kalau teman-teman bilang begini, lu udah doa berapa lama? Ya sudah lama sih. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, Anda ketemu dengan orang kayak gini, walaupun di sini Anda angkat tangan, di rumah imanmu dihajar oleh orang-orang lingkaran dalam, runtuh, saudara. Makanya perlu kita punya lingkaran dalam yang rohani untuk membuat kita kuat, tetap kuat, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Anda lihat orang-orang yang pakai kaos Komsel, nanya sama mereka. Dan ikut Komsel, hidupmu akan dibangun menjadi kuat. Lagi sama-sama katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, ya Tuhan. Cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga jalan yang ku percaya, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan. Sekarang tolong kami, mampukan kami, beri keteguhan kepada kami untuk kami melakukannya. Supaya kami terhindar dari pengaruh yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk punya komunitas yang sehat, ikut dalam Komsel. Di dalam Komsel iman kami dibangun. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, puji Tuhan. Sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahan Anda lewat online, menolong Anda, menolong kita semua. Tetapi kalau Anda ingin memberi persembahan lewat tunai, kami akan memberi kepada Anda envelope supaya Anda bisa masukkan persembahan Anda secara tunai. Yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, ushers akan membantu Anda. Yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, ushers akan bantu Anda. Buat Anda yang menerima envelope, setelah selesai Anda mengisinya, maka di setiap pintu keluar ada kotak-kotak berwarna orange. Anda masukkan persembahan Anda ke dalam, jangan taruh di atas, masukkan ke dalam, kami akan mengumpulkannya. Oke? Baik, sudah semua? Masih ada yang membutuhkan? Oke, mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita. Bapa, kami bawa persembahan kami. Dengan penuh syukur, terima kasih. Tuhan baik buat kami. Dan kami bawa dengan sukarela. Karena kami sadar yang ada pada kami juga karena Tuhan yang memberikan. Itu sebabnya di dalam kesempatan yang indah ini kami membawa dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan memberkati kita. Ku bawa korban syukur.
Shalom Jemaat GBI Gajah Mada Semarang yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di G-News, berita informatif yang unik dan menarik bersama dengan saya Victor. Sekarang saya ada di sebuah tempat ngopi alias coffee shop di kota Semarang yang unik sekali. Dan di tempat ini saya akan menyampaikan informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Yuk langsung saja kita saksikan. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online bersama dengan Pendeta Nathanael S. Prayogo dengan tema Bertumbuh Bersama, Melayani Bersama, bagian kedua. Untuk para wanita ada acara yang menarik, Health and Meal Plan untuk hidup super fit, bersama Ibu Ania Zafarina Dalilalti di komunitas Wanita Wow pada hari Rabu 14 Mei 2025, jam 4 sore di lantai 2 Gamma Tower. Untuk para dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah komunitas Fresh pada hari Rabu 14 Mei 2025, jam setengah 7 malam di lantai 4 Gamma Tower, bersama Elisha Sutopo. Mari datang dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis, 15 Mei 2025 jam 6 sore bersama Pastor Elisha Sutopo. Ada acara senam sehat pada hari Jumat, 16 Mei 2025, jam 9 pagi bersama dengan Ibu Herni. Ibadah komunitas senior berlian diadakan di Gamma Tower lantai 2 dan melalui Zoom. Informasi link dapat menghubungi 085 600 681 681. Anak-anak muda jangan lewatkan youth party dengan tema like, komen, share imanmu pada hari Sabtu 17 Mei 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4 bersama dengan Ezra Sutopo. Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang pada hari Minggu 18 Mei 2025 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dalam tema mempersiapkan kedatangan Tuhan. Untuk para remaja jangan lewatkan ibadah Epic Teen Education for All pada hari Minggu 18 Mei 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa setiap malam jam 8:45. Rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Demikian tadi Jemaat Tuhan seluruh informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Sekian G-News hari ini, sampai jumpa di G-News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita semua masuk di dalam Komsel. Ayo ikut Komsel Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa hidup sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Di dalam Komsel bisa saling menguatkan satu sama lain, didoakan satu sama lain, dan kita akan bisa menjalani semua kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita. Mari kita saksikan video kesaksian salah satu Komsel di gereja kita ini. Mari kita sama-sama saksikan. Silakan multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum berkomsel, dulu saya itu merasa kalau orang gereja tuh orangnya pada sok suci, sok asik, terus intinya kayak nggak asik gitulah. Nah, lalu ada satu teman saya di gereja yang mengajak saya untuk berkomsel. Lalu akhirnya saya ikut. Awal-awal saya join komsel, saya merasa kalau komsel itu nggak asik, terus saya juga nggak nyaman. Tapi lama-kelamaan ada beberapa teman saya yang ngajakin saya untuk bercanda, seru-seruan, dan akhirnya saya menjadi nyaman di komsel. Lalu manfaat saya saat di komsel adalah saya semakin rajin untuk melayani dan saya juga semakin rajin untuk saat teduh. Jemaat Tuhan, jangan lupa komsel ya.
Ya, baik. Mari Bapak Ibu ikut Komsel. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti Komsel, bagi yang belum, Bapak Ibu bisa scan QR Code yang ada di layar, atau setelah ibadah ini, ada rekan-rekan kita, salah satu dari bagian dari Komsel, yang memakai kaos khusus Komsel. Nah, Bapak Ibu bisa datang ke mereka, bertanya kepada mereka untuk bagaimana caranya bisa bergabung di Komsel mereka. Seru. Jadi mari kita sama-sama bergabung di dalam Komsel. Baik Bapak Ibu, yang kedua, mengenai pendaftaran kelas The Creative Kingdom. Ya, Creative Kingdom membuka kelas baru lagi untuk Bapak Ibu yang berusia 15 tahun ke atas. Ada kelas keyboard, gitar, bass, dan drum yang dibuka untuk bisa mengikuti kelas The Creative Kingdom. Silahkan Bapak Ibu scan QR Code yang ada di layar atau bisa ke Information Center untuk mengetahui informasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita punya pelayanan penghiburan bagi jemaat yang ditinggalkan. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan penghiburan, dapat menghubungi Bapak Agus Waluyo dengan nomor 0812914976. Bagi mahasiswa, setelah ibadah ini, silahkan mampir ke Fellowship Corner. Di situ ada rekan-rekan mahasiswa yang akan bersama-sama kita dalam fellowship bersama-sama. Kemudian PD Immanuel besok akan dilayani oleh Pastor Elisa Sutopo bersama-sama dengan kita di hari Kamis jam 6 sore. Mari bergabung bersama-sama di ibadah Kamis PD Immanuel untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan kita bisa mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Baik, kami menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah raya keempat ini. Kami sungguh bersyukur Bapak Ibu bisa bergabung di tempat ini di Jemaat GBI Gajah Mada. Izinkan waktu 5 menit saja setelah ibadah di ruang Philadelphia ada rekan-rekan dari Asyir ingin bertemu dengan Bapak Ibu, ingin berkenalan dengan Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu ingin ada sesuatu yang ingin didoakan, silahkan saja datang ke ruang Philadelphia sebelah kanan nanti. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat pengakuan kita yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 2-3a. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita angkat tangan kita akui pengakuan kita. 2, 3. Di waktu yang lalu, aku banyak menggunakan waktuku untuk menyenangkan diriku sendiri. Aku menghabiskan waktuku untuk memenuhi keinginanku sendiri. Sekarang, aku mau hidup menurut kehendak Allah. Aku mau memakai waktuku untuk mencapai tujuan Tuhan bagiku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita teriakan sama-sama yel-yel kita dengan mantap dan semangat. Jemaat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih berarti. Yes, yes, yes. Bersamamu Tuhan, serukan kau berhebat. Mari bersorak, sorak tinggikan hamba-Mu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Bangkit
terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan selesai Anda bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu kuat terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.